Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Wahid, istri Presiden ke-4 Republik Indonesia. Hingga Presiden Prabowo Subianto mengakhiri pidatonya, nama Jokowi tidak disebutkan, artinya tidak hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-80 di Monas. Padahal pers sudah menunggu untuk mendapat konfirmasi apa sesungguhnya isi pembicaraan saat mengunjungi Prabowo sehari sebelumnya. Istana mengklaim pertemuan Jokowi-Prabowo membahas isu kebangsaan, tapi dilakukan para pengamat. Apalagi Jokowi baru Maret lalu juga mengunjungi Prabowo di kediamannya. Pertemuan ini diunggah di akun resmi Sekretariat Kepresidenan. Para pengamat meyakini Jokowi makin dalam posisi terjepit setelah Roy Suryo CS mendapatkan salinan fotokopi ijazah Jokowi dari KPU. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil membuktikan bahwa Gibran bin Jokowi juga tidak memiliki ijazah SMA. Tentu itu bukan pertemuan dua sahabat di dalam kondisi politik hari-hari ini kan. Minta perlindungan bisa jadi, atau bergen bisa jadi. Karena sudah ketahuan anaknya memang tidak pernah punya ijazah SMA atau SMK. Itu bukti yang telak. Semakin panik. Semakin panik. Kalau Rismon, Roy Suryo, dan Tifa, dan semua ini yang 12 terlapor, dan kawan-kawan katanya minta ditahan. Maksud mereka supaya kami tidak terus membuktikan bahwa Gibran, Wapres Gibran, tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah dalam hidupnya memiliki sertifikat atau ijazah SMA atau SMK. Mereka ingin langkah ini dihentikan sehingga mereka bisa menakut-nakuti orang lain. Itu lihat, Rismon dan kawan-kawan sudah dipenjara. Bagi kalian yang ingin mengotak-atik, mengupas lagi ijazah SMA Gibran yang tidak ada itu, maka kalian akan berakhir yang sama di penjara Polda Metro Jaya. Kan begitu maksudnya. Menurut akademisi Ali Sarif, publik tidak lagi sekedar ingin tahu soal keaslian selembar kertas bernama ijazah. Mereka ingin tahu sejauh mana kekuasaan bersih dan jujur pada rakyatnya, sebab ijazah hanyalah simbol kejujuran moral seorang pemimpin. Bila pada hal sekecil ini saja harus diselimuti kebohongan, bagaimana rakyat bisa percaya pada kebijakan yang jauh lebih besar dan kompleks? Kalau pertemuan antara dua tokoh, tentu itu bukan pertemuan dua sahabat di dalam kondisi politik hari-hari ini kan. Jadi tetap orang mulai membaca apakah kegelisahan Pak Jokowi tentang keadaan anak-anaknya, terutama Pak Gibran, dan belakangan ada Pak Bobi Nasution. Kecurigaan untuk mengetahui itu datang dari fakta-fakta itu. Nah, kita coba ulas itu mungkin di dalam upaya untuk memahami yang orang sebut nasibnya Jokowi sih apa sebetulnya ujungnya. Nasibnya Pak Gibran apa, nasibnya Pak Bobi apa. Kan itu udah jadi causa celebre, jadi sesuatu kasus yang diselebritikan, dibicarakan maksudnya secara luas. Jadi tentu orang akhirnya pergi pada semacam dugaan yang makin masuk akal bahwa pasti itu yang dibicarakan adalah soal keluarga Pak Jokowi yang mulai terlihat gelisah tuh karena tekanan dari BEM, tekanan mak-mak, tekanan internasional untuk membuka sebetulnya korupsinya seberapa jauh sih yang melibatkan dinasti politik Pak Jokowi itu. Jadi ini yang saya anggap sebagai kecerdikan kita untuk membaca psikologi di belakang pertemuan.